Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersua pada kesempatan kali ini, dan kenikmatan bisa bertemu dengan ulama melalui karya mereka, bisa mempelajari ilmu mereka, khususnya seseorang sekali Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama terbaik yang dimiliki oleh umat, dan bersama dengan kitab beliau, kitab yang sangat fenomenal, kitab yang begitu luar biasa, Riyadhus Shalihin, yang dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala merubah peta, merubah watak, merubah karakter, merubah sikap, merubah akhlak, merubah adab, merubah sudut pandang seorang hamba sehingga lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur dan kita berusaha amalkan ilmu kita. Jangan sampai ilmu kita menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu menjadi penolongmu atau sebaliknya akan menjadi bumerang atasmu. Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan, dan ini yang harus kita syukuri. Sebagaimana jemaah sekalian, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ibadah selalu bersama dengan meminta pertolongan. Jangan pernah berharap terlalu banyak. Bisa berubah, bisa jadi orang soleh, bisa jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak minta pertolongan kepada Allah, atau kita tidak sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua hanya akan membuat nikmat menjadi bumerang, nikmat menjadi azab, karena kita tidak meminta pertolongan, sehingga Allah nggak tolong kita. Dan ketika Allah nggak tolong kita, kita nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Justru kita akan mengoleksi ilmu yang akan menjadi bumerang bagi kita. Selanjutnya, marilah kita perkuat kembali syahadatain kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, maka yang terakhir, marilah kita memberikan salam dan salawat kita, atau salawat dan salam kita kepada Nabi kita, junjungan kita Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga,
sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang keempat dalam kitab Al-Mubadarah ilal Khairat. Sekali lagi kita akan masuk ke hadis yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati guru-guru beliau, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung bahasa Arabnya, bahasa Indonesia tolong. Seseorang mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayu sadaqati a'zamu ajra, ayu sadaqati a'zamu ajra, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Sedekah mana atau sedekah apa yang paling besar pahalanya? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah ketika engkau bersedekah ketika engkau bersedekah saat engkau dalam keadaan sehat dan takut miskin, atau sehat pelit atau kikir dan engkau takut miskin. Engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat, pelit atau kikir, dan engkau takut miskin, takut fakir, takut kekurangan. Wa ta'malul, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Hadirin Allah muliakan, fulan itu bukan nama orang ya. Sekilas info, kalau kita ketemu fulan atau kata fulan di bahasa Arab atau di hadis Nabi SAW atau di keterangan ulama atau di keterangan ustadz kita, guru kita misalnya, fulan itu artinya nama anonim. Artinya apabila kita ingin menyebutkan contoh atau seseorang dan tidak ada identitasnya, karena intinya bukan siapanya tapi konteksnya, maka kita gunakan kata fulan dan fulan, atau fulan dan alan biasanya orang Arab. Jadi fulan dan fulan, atau kalau perempuan fulanah. Jadi kita ingin jelaskan cerita kejadian dan kita ingin identitasnya disamarkan, maka fulanah. Kalau bahasa kita sekarang, kalau perempuan sebut saja mawar, misalnya begitu. Itu sering kita dengar, sebut saja namanya mawar. Nah, tentu saja orang Arab nggak kenal mawar. Nah, biasa digunakan fulanah misalnya kalau perempuan, kalau laki-laki fulan. Jadi kita balik lagi ke hadisnya. Lalu pada saat dia mau meninggal, nyawa di tenggorokan, baru dia bilang, ini untuk fulan. Sekali lagi kita lihat hadisnya.
ini untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Waqad kana li fulan, padahal waktu itu hartanya telah menjadi milik fulan. Maksudnya fulan di sini ahli waris. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah hadis yang bersama kita pada saat ini. Jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran hadis ini. Kita masuk ke pelajaran hadis ini. Yang pertama, hadis ini berbicara tentang sedekah yang terbaik, tapi tidak dari semua sisi. Tidak dari semua sisi. Dari sisi apa? Dari sisi waktu, bukan dari sisi apa yang disedekahkan. Hadis ini konteksnya adalah dari sisi waktu. Dari sisi waktu. Bukan dari sisi yang lain, tapi dari sisi waktu. Kapan waktu terbaik untuk bersedekah, itu poinnya. Kapan waktu yang terbaik untuk bersedekah? Dan waktu yang terbaik untuk bersedekah adalah ketika kita dalam kondisi sehat, kikir, takut miskin, dan ingin atau lagi ambisi, ingin kaya dan berkecukupan. Itu waktu terbaik untuk bersedekah. Waktu terbaik untuk bersedekah. Jadi kalau tanya kapan waktu terbaik? Pada saat ini nih jamaah. Pada saat ini. Pada saat kita sedang sehat. Itu waktu terbaik untuk bersedekah. Sedang pelit. Itu waktu terbaik untuk bersedekah. Sedang takut miskin. Itu waktu terbaik untuk bersedekah. Sedang semangat mengumpulkan uang dan ingin kaya, itu waktu terbaik untuk bersedekah. Itu waktu yang terbaik untuk bersedekah. Jadi sedang apa? Sehat, miskin, takut miskin, sehat, pelit, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan atau punya ambisi kaya. Itu waktu yang terbaik. Jadi hadirin Allah muliakan, pelajaran yang kedua jamaah, hadis ini memberikan keterangan kepada kita bahwa pahala orang sehat yang bersedekah itu lebih besar daripada pahala orang sakit yang bersedekah. Pahala orang sehat yang bersedekah itu lebih besar daripada pahala orang sakit yang bersedekah.
orang sehat yang bersedekah itu lebih besar daripada pahala orang sakit yang bersedekah. Dari sisi ini ya, kecuali kalau dari awal emang udah sakit gitu, misalnya sakit bukan dari kecil, itu beda lagi. Tapi kalau misalnya kita di fase yang sehat, walafiat dan seterusnya, lalu kemarin jatuh sakit, maka pada saat kita sehat itu pahala bagus banget. Pahala ketika kita swab negatif dengan pahala ketika kita bersedekah pas hasil swab positif tuh beda. Pahala sedekah ketika misal seseorang hasil labnya negatif sesuatu dengan hasil labnya positif, lalu dia positif nih, lalu dia hubungi, tolong transfer ke A, tolong transfer ke B, tolong transfer ke C, itu beda pahalanya beda. Pahala orang sehat yang bersedekah lebih besar daripada orang sakit yang bersedekah. Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan. Jadi kalau mau bersedekah pas sehat, jemaah, mumpung sehat, mumpung kita lagi ada kesehatan, sedekah pada saat itu. Begitu kita tahu ada penyakit, apalagi penyakitnya serius, itu pahala beda. Kita sedekah pada saat kita sakit dan kita tahu ini penyakit saya serius. Ini bukan penyakit apalagi bukan penyakit main-main, ini penyakit serius, itu beda. Dan semakin penyakitnya serius, semakin beda pahalanya. Semakin penyakitnya serius, itu pahala sedekah semakin menurun. Jadi pahala orang sehat yang bersedekah dengan pahala orang yang sakit yang bersedekah berbeda. Pahala yang sehat yang bersedekah jauh lebih besar daripada pahala orang sakit yang bersedekah. Dan semakin serius penyakitnya, itu pahalanya semakin berkurang. Pahalanya semakin berkurang. Bahkan kita tahu bersama-sama kalau kita buka buku-buku fikih para ulama, ada pembahasan tentang hukum orang sakit yang sakitnya mengantarkan dia kepada kematian secara medis. Ini penyakit secara dia khawatirkan mengantarkan dia kepada kematian secara medis. Bolehkah dia menggunakan hartanya apa tidak? Bolehkah dia menggunakan hartanya apa tidak? Karena para ulama sepakat ketika orang itu sehat, dia punya kebebasan untuk menggunakan hartanya. Mau beli sesuatu, mau hibah, mau wasiat, mau kasih hadiah, mau infak, mau sedekah. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab memberikan setengah hartanya kepada Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq memberikan semua hartanya kepada Nabi SAW. Kenapa? Pada saat sehat. Tapi begitu dia sakit, dan sakitnya bahasa istilah fikihnya al-maradul makhuf.
Al-maradul makhuf itu artinya sakit yang dikhawatirkan mengantarkan seseorang kepada kematian. Gimana, boleh nggak dia menggunakan hartanya? Ulama kita mengatakan untuk kebutuhan pribadinya boleh. Misal untuk makan, untuk minum, untuk berobat, itu boleh. Tapi untuk infak, sedekah, dan hadiah, wakaf, dan seterusnya, itu dihukumi dengan hukum wasiyah, hukum wasiat. Nggak boleh lebih dari sepertiga, karena ini jadi hartanya sudah berkaitan dengan ahli waris. Nggak boleh kecuali lebih dari nggak boleh kecuali maksimum sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Maradul makhuf. Jadi dia boleh gunakan untuk makannya, minumnya, pengobatannya, bayar listrik, bayar, mungkin dia butuh mobilitas ke rumah sakit, dia mungkin beli mobil, ya, mana dia harus ke rumah sakit terus, atau kebutuhannya lah boleh. Tapi kalau infak, sedekah, hadiah, itu dihukumi dengan hukum wasiat. Dihukumi dengan hukum wasiat. Itu poin. Dan sekali lagi jemaah sekalian, semakin serius penyakit, pahala infak sedekah semakin rendah. Semakin kita sehat, pahala infak sedekah semakin besar. Semakin besar. Semakin sakit, pahala infak sedekah semakin rendah. Dan sampai pada titik kita nggak boleh menginfakkan lebih dari sepertiga, jika itu maradul makhuf. Allah ta'ala bisawab. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa secara tabiat, jemaah, secara tabiat orang yang sehat itu punya potensi pelit, kikir jauh lebih besar daripada orang yang sakit. Secara tabiat manusia, semakin sehat orang, semakin orang itu sehat, maka potensi pelitnya semakin besar. Potensi pelitnya semakin besar. Itu benar. Dan sebaliknya, semakin sakit dan semakin serius penyakitnya, maka potensi pelit dan kikirnya semakin kecil. Semakin kecil. Karena semakin orang itu sakit parah, maka dunia semakin murah di dalam hatinya. Dunia semakin murah di dalam hatinya.
kita lihat orang yang benar-benar sakit parah, semakin dia parah, bagi dia dunia semakin nggak ada artinya. Semakin dia parah penyakitnya, dunia semakin nggak ada apa-apanya. Dunia semakin nggak ada apa-apanya. Coba lihat deh. Jadi peluang pelit dan kikir itu semakin berkurang. Semakin sehat, peluang kikir semakin bertambah. Makanya pernah ketemu kasus itu ada orang punya tekad dan niat ingin bersedekah dan berinfak ketika dia lagi sakit parah. Begitu Allah sembuhkan, nggak jadi itu berinfaknya. Padahal udah niat nih, udah bertekad, udah berazam. Bahkan ada yang nazar, pokoknya kalau Allah sembuhkan, saya akan berikan misalnya setengah harta saya atau tanah saya yang 10 hektar itu saya akan kasih buat madrasah, buat pondok dan seterusnya. Benar Allah sembuhkan. Direvisi itu nazarnya. Jangan 10 hektar deh, kayaknya kebanyakan. 1 hektar ya, 1 hektar kan juga udah besar, udah Masya Allah. Direvisi, bahkan ada yang nggak jadi ngasih sama sekali. Kenapa? Sehat. Semakin sehat tuh potensi pelit semakin besar, kata para ulama. Makanya Nabi mengatakan hadis ini, semakin sakit semakin nggak ada artinya, semakin murah tuh dunia, karena semakin murah semakin enak dibuang. Lihat orang-orang yang sakit parah itu ngelepas aset tuh mudah, atau punya kecenderungan lebih mudah, peluang lepasnya lebih mudah. Kasih ini buat pondok ya, kasih ini buat KIA ya, kasih ini buat fakir miskin, itu buat anak yatim. Dibagi-bagi. Kenapa? Karena penyakit arahnya kepada kematian. Semakin parah, dunia semakin rendah value-nya, dunia semakin murah di mata dia. Bahkan saya pada titik nggak ada artinya sama sekali. Wala tusawi syai'an, kata Syekh Utsaimin. Dunia sampai nggak ada artinya. Fatahunu alaihi sadaqah, dan pada saat itu dia gampang bersedekah. Adapun ketika dia sehat, justru peluang pelitnya semakin besar. Karena dunia semakin mahal di dalam hati seseorang. Dan jamaah sekalian, tapi disitulah ujiannya. Makanya pahalanya paling besar ketika sehat. Pahalanya semakin lebih besar ketika sehat. Karena di situ ujiannya. Karena dia harus kalahkan sifat pelit dan kikirnya. Ketika lagi di puncak-puncaknya, itu pahala paling besar. Dan justru ketika sakit dan dipikir akan meninggal dalam waktu yang gak lama, dan dunia di hatinya semakin murah, maka pahala sedekahnya semakin kecil. Pas sehat semakin pelit, disitulah ujiannya. Disitulah ujiannya jemaah. Makanya pahalanya semakin besar. Pelajaran yang berikutnya,
Hadirin Allah muliakan, di sini memberikan pelajaran orang yang sehat punya kecenderungan menganggap kematian itu masih lama. Orang yang sehat punya kecenderungan menganggap kematian saya ini masih lama, padahal belum tentu. Tapi dianggap begitu, sehat, ya kan? Beda kan ketika ada orang divonis dokter kanker terminal misalnya, kan dipikir ya lu umur usia saya udah nggak panjang. Tapi kalau sehat walafiat semua bagus, habis cek darah nih semua negatif, maka dia pikir usianya panjang. Nah, ketika dia merasa usianya masih panjang, maka potensi takut miskinnya jadi tinggi. Potensi takut miskinnya semakin tinggi. Makanya fa'inal insan yakhshal faqra idza talat bihil haya. Manusia itu cenderung takut miskin ketika dia merasa hidupnya masih panjang. Manusia itu cenderung semangat mengumpulkan harta dan takut miskin ketika sekali dia merasa kehidupannya masih lama. Karena dia hitung-hitungan kan, saya harus punya perbekalan, saya harus punya tabungan. Misalnya kan orang misalnya ada orang kepedean, dia akan hidup, dia yakin banget kepedean hidup sampai usia 80 tahun. Sekarang dia usia 60 tahun misalnya, dia pede banget 80 tahun, jadi dia masih punya 20 tahun lagi menurut dia. Maka dia kan akan mikir, gimana nih saya bertahan 20 tahun, berarti saya nabung dong, saya harus tahan-tahan. Ada tawaran bersedekah, oh nggak dulu deh, kenapa? Ini buat tabungan 20 tahun lagi. Ada fakir miskin, enggak. Misalnya ada wakaf, nggak mau. Enggak, 20 tahun lagi. Nanti kalau saya kasih di usia 70 tahun saya makan apa? Langsung mikir gitu. Karena dia yakin sampai 80 tahun. Enggak. Karena nanti di usia 75 tahun saya makan apa? Saya kan harus atur nih, masih 20 tahun lagi. Jadi otomatis saya takut miskinnya besar, dan semangat mengumpulkan pundi-pundi kekayaan itu besar, karena saya harus bertahan lama, masih panjang perjalanan saya. Berbeda dengan orang yang merasa kematiannya bulan depan, kalau bisa dihabisin bulan ini duitnya, ya ngapain juga saya bawa uang, ini saya kasih A, kasih B, kasih C, kasih D, kasih E. Sebulan lagi saya meninggal menurut orang tersebut, saya bisa habisin aja. Nggak bisa dibawa juga. Kan demikian. Ada orang mau terbang, isi koper cabinnya semua minuman, so, semua fresh juice, isi ininya tuh semua fresh juice yang 200 mili misalnya atau 250 mili. Isi kopernya itu semua fresh juice, ada jus jeruk, jus semangka, jus nanas lah, jus jambu lah, jus durian lah, terus jus anggurnya, jus mengkudu lah, pokoknya semua ada deh. Jus yang familiar sampai jus yang aneh-aneh ada.
begitu dia mau masuk ke gate, dibagi-bagiin ke kita. Mana Pak? Ini Pak. Kita bilang nih. Pak, ini Pak. Semua dibagi-bagiin gitu loh. Dia nyicisin satu botol aja 250 ml. Yang lain dibagi-bagiin. Ini Pak. Bapak mau jus apa? Durian, apel, orange. Orange. Satu atau dua Pak? Satu dua. Satu aja. Dua aja Pak. Dua. Enggak satu aja. Dua Pak. Ini orang kok baik banget ya. Ternyata bukan ke kita aja, kasih yang lain dikasih. Hadirin, jangan cepat-cepat langsung bilang orang ini baik. Tenang dulu, pikir dulu dong. Oh, ternyata dibagi-bagiin karena nggak bisa lewat, daripada kebuang. Karena maksimum hanya 100 mili. Nggak boleh bawa makanan atau cairan yang lebih besar dari itu. Maka dibagi-bagiin. Kebuang juga Pak. Ya udah dibagi-bagiin. Kebuang. Itu bukan parameter. Parameternya kalau misalnya lagi nyaman segala macam dibagi-bagiin tuh. Ini kebuang. Kan sama. Kalau kita meninggal itu udah kita nggak bawa, nggak ada yang bisa kita bawa. Ya udah bagi-bagiin aja sekarang. Secara psikis lebih mudah bagi-bagiinnya pada saat itu dibanding kita merasa perbekalan kita masih jauh. Beda dengan orang yang berpikir harus menempuh perjalanan 500 kilo di padang pasir. Kira-kira tuh fresh juice mau dibagi-bagiin nggak? Enggak. Dia akan di perjalanan 500 kilo, rutenya padang pasir, musim panas, mana dia bagi-bagian fresh juice. Kenapa? Dia akan berpikir kalau saya bagi-bagiin nanti pasti kilometer 100 sih minum apa? Ya udah satu aja. Enggak, ya jangan dulu berpikir demikian, kata dia. Oh, nanti di kilometer 100 saya minum, di kilometer 150 mungkin saya harus minum. Nanti kilometer 220 saya harus minum lagi. Akhirnya nggak ada yang dibagi-bagiin. Sama orang berpikir, saya ini hidup saya hidupnya masih ada 40 tahun lagi loh Mas. Oh, ini buat saya dong. Itu juga nggak ada yang perhatian sama saya. Saya harus mikirin diri saya sendiri. Maka semakin kita merasa hidup kita sepanjang, maka potensi pelit semakin besar. Potensi takut kekurangan, kan takut kekurangan itu semakin besar. Dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya semakin besar. Tapi lagi-lagi disitulah ujiannya. Berani nggak pada saat itu Anda berikan? Berani nggak pada saat itu diberikan? Makanya jangan tunggu sampai nyawa ada di ketenggorokan lalu kita bilang kasih A, kasih B, kasih C, kasih D. Ya semua orang juga kecenderungannya seperti itu. Kecenderungan, belum tentu juga. Hadirin Allah muliakan. Makanya kata para ulama, seseorang apabila dia bersedekah di saat menjelang kematiannya, karena dzalika aqalla fadlan mimma law tasaddaqa wa huwa syahih. Seseorang yang berinfak atau bersedekah menjelang kematiannya, itu pahalanya jauh lebih kecil dibanding ketika dia berinfak ketika sehat dan ketika dia merasa hidupnya masih panjang. Pahalanya jauh lebih kecil. Nggak sama, beda, berbeda jemaah. Karena kecil manusia itu semakin dia merasa sehat, semakin dia merasa usianya masih panjang, kecenderungan dia takut miskinnya semakin besar. Iya kan, benar nggak sih jemaah? Semakin jauh perjalanan kita,
Maka psikis kita khawatir kehabisan bensin dan bahan bakar untuk mobil semakin besar. Semakin pendek jarak tempuh kita, kita semakin aman-aman aja. Walaupun udah strip terakhir tuh, Mas mau kemana Mas? Mau pergi dulu, nggak mau isi bensin dulu? Enggak, ke komplek depan doang, nggak perlu isi bensin, kan gitu ya, nggak perlu isi bensin. Karena dia merasa dekat tuh, udah nggak perlu, ini udah cukup. Tapi coba kalau kita berpikir mau mudik, lalu di tahun-tahun yang lagi macet-macetnya, maka sebelum kita start ke pintu tol, kita mampir ke pom bensin, terus kita bilang, berapa liter Mas? Isi full. Karena kita khawatir ini mobil nggak sampai pom bensin pertama bahkan, karena tuh ini macetnya parah. Dengar salah satu radio, macet puluhan kilo, macet berhenti, jangan sampai kehabisan bensin nih. Isi full, karena merasa perjalanan panjang dan nggak mudah. Orang merasa perjalanan kehidupannya masih panjang, apalagi dia tahu semakin tua kan semakin nggak produktif saya, semakin tua semakin susah nyari income, berarti saya harus nabung, saya harus simpan. Disitulah ujiannya jamaah. Yakin nggak? Mana qasad shadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Yakin nggak? Kan Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seseorang hamba saat dia bantu saudaranya. Itu poin. Di situ ujiannya. Sekali lagi ini menarik. Pelajaran berikutnya jemaah, hadis ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa ujian itu adalah ujian keimanan. Ujian itu ujian hati. Ujian itu ujian mental lebih dibanding ujian fisik. Secara fisik ini tuh nggak ada masalah, sehat, ini sehat. Tapi justru ternyata kan kalau secara ini yang sehat sama yang sakit ya wajar kalau yang sehat jor-joran, yang sakit nahan. Ternyata nggak demikian. Itu kalau kita pakai pola pikir sederhana, tapi ini lebih dalam. Ternyata orang yang sehat itu punya potensi pelit jauh lebih besar, punya potensi takut miskin lebih besar, dan punya kecenderungan mengumpulkan harta jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan disitulah ujiannya, ujian iman.
mana yang lebih kita yakini, firman Allah dan hadis Nabi, atau kecenderungan nafsu kita, logika kita, tabiat kita? Ini ujian iman di saat dunia itu lagi tinggi-tingginya di mata kita, mata hati, dan justru pahala berkurang ketika harga dunia itu jatuh di dalam hati kita. Kapan jatuhnya? Tadi semakin parah sakit yang diderita seseorang, harga dunia semakin ambruk dan semakin turun di hatinya, maka pahalanya semakin berkurang. Tapi ketika harga dunia semakin mahal di dalam hati seseorang, itu justru pahalanya semakin besar, semakin besar, semakin pelit menyerang hati kita, lalu kita keluarkan di sana, pahalanya semakin besar. Ketika kita keluarkan di saat hati kita bergejolak takut miskin, itu pahalanya semakin besar. Jadi ketika kita ingin sedekah atau kita infak, terus mungkin istri kita atau ini benar nih mau diinfakkan, terus kita besok makan apa? Atau benar nih mau diinfakkan, terus bulan depan kita mau makan apa? Padahal kita tuh kita masih bisa nyari nih, tapi itu ditakut-takutin miskin. Itu kalau kita keluarkan pada saat itu, pahalanya semakin besar. Justru disitulah momennya untuk keluarin uang. Dan insya Allah kalau kita tawakal, kita berusaha lagi, insya Allah ada. Atau dengan memperhatikan kaidah-kaidah syar'i dalam berinfak, bersedekah tentu saja. Jadi ini kenapa berat? Karena yang digoda itu hati, jamaah. Itu situlah beratnya. Ini perang batin. Walaupun secara kasat mata, apanya kok besar sih Pak? Iya, Anda kadang lihatnya kan kasat mata, tapi hati seseorang, disitulah beratnya. Ketika value dunia itu lagi tinggi-tingginya, lalu Anda berinfak dan bersedekah pada saat itu, wah itu besar. Itu paling besar. Itu seafdal-afdalnya sedekah pada saat nilai dunia sedang tinggi-tingginya dalam hati kita. Karena kita tidak akan lakukan itu kecuali iman. Kecuali iman. Kecuali ketakwaan. Kalau kita infak pas lagi hancur, ya emang udah nggak ada harapan kok, wajar kalau dia lepas. Tapi kalau ini harapannya besar segala macam, terus dia lepas itu, oh ini boleh nih, ini iman, jamaah. Sangat menarik, jamaah sekalian, sangat menarik. Dan ini bukan berarti mengecilkan orang sakit yang ingin bersedekah, tidak. Nanti kita akan jelaskan masalah itu. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kita jangan nunda kalau ingin berinfak dan bersedekah. Jangan nunda sampai sakit dulu. Jangan nunda sampai penyakit parah dulu. Karena kalau kita tunda sampai sakit, pahala kita jauh berkurang. Jangan tunda. Mumpung lagi saat infak banyak. Mumpung lagi saat sedekah banyak. Mumpung lagi saat wakaf. Kan begitu. Mumpung.
Kan sebaliknya, banyak orang kecenderungannya wakaf kapan? Ketika udah sakit-sakitan. Atau misalnya anak yang ingin mewakafkan harta waris dari orang tuanya. Ayah saya udah meninggal, boleh nggak saya wakafkan atas nama beliau? Atau ibu saya meninggal, boleh nggak saya wakafkan atas nama beliau? Itu menunjukkan bahwa memang yang berat itu wakaf ketika lagi sehat bugar. Itu yang perlu kita camkan. Jangan nunda, dan ini poinnya, jangan pernah nunda. Ini kan hadis mubadarah. Jangan pernah nunda. Jangan pernah nunda. Jangan sampai nunda, tunggu sakit dulu baru infak. Udah sampai nyawa di tenggorokan lu baru infak sini, ini buat si fulan, ini buat si fulan, ini buat si fulan. Ya nyawa anda tinggal di tenggorokan, emang dunia tuh benar-benar lagi rendah-rendahnya dan benar-benar nggak ada artinya uang nyawa di tenggorokan, nggak ada artinya. Jangan nunggu sampai di sana, lakukan ketika kita punya opsi lepas, opsi nahan. Lakukan karena iman. Lakukan karena iman. Jangan nunda-nunda. Mumpung lagi sehat, jamaah. Mumpung lagi sehat. Mumpung lagi sehat. Bantu sana, bantu sini, bantu situ. Mumpung hasil swab kita masih negatif misalnya, bantu sana, bantu sini, bantu. Mumpung kalau misalnya positif masih OTG, belum, bantu. Dan semoga Allah bantu kita ketika kita bantu orang. Semoga Allah bantu kita, bantu iman kita dan bantu fisik dan kesehatan kita. Karena Allah sya'unil abdi maka al abdu fi'uni akhi. Allah membantu seorang hamba ketika hamba membantu saudaranya. Dan yang terakhir, jemaah yang Allah muliakan, bahwa ini bukan berarti mengecilkan orang yang sakit yang ingin berinfak bersedekah. Kalau la qadar Allah kita udah sakit dan kita baru tahu, oh ternyata gitu, jangan berkecil hati. Udah, apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Kecuali ketika pembahasannya tadi al-maradul makhuf, sakit yang parah dan mengantarkan kepada kematian, maka Allah mengatakan hanya bisa maksimum sepertiga, karena ini udah berkaitan dengan hak ahli waris. Dan perbanyak istighfar kepada Allah. Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Dan semoga kalau kita ikhlas, kita bisa unggul dari sisi keikhlasan. Walaupun dari segi waktu tidak kondusif, walaupun dari segi waktu tidak ideal, walaupun dari segi waktu tidak yang terbaik, walaupun dari segi waktu bukan golden time-nya, tapi semoga Allah Maha Rahman, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nggak kena dalam segi waktu, mungkin insya Allah kena dari segi keikhlasan, amalan hati dan seterusnya. Terus juga kenapa ini jadi golden time? Karena kan pada saat itu amalan hati kita maksimalkan sehingga kita lebih beriman dengan janji Allah daripada psikis kita itu tadi. Ini kan tentang amalan hati sebenarnya. Iman lebih kita kedepankan daripada psikis orang sehat yang tadi kita bahas panjang lebar. Itu kan intinya. Kenapa sedekah ketika sehat, miskin dan seterusnya, sehat, pelit, kondisi pelit, lalu takut miskin dan punya ambisi, itu pahalanya lebih besar. Jadi tetap kita beribadah dan beramal. Oleh karena itu yang terakhir jemaah sekalian, pada saat kita sehat, perbanyak amal soleh, perbanyak infak sedekah.
Ketika kita dalam kondisi, ketika setan goda kita dengan rasa pelit, justru di situ momentumnya. Jadi buat simpel aja deh kajian kita. Begitu hingga rasa pelit, kita diserang rasa kikir, ingat hadis ini. Gak usah ribet-ribet mikir macam-macam. Hadis ini mengatakan ini golden time untuk bersedekah. Keluarin tuh. Jadi justru begitu kita merasa pelit, kikir, nahan-nahan, disitulah momentumnya. Keluarkan. Pokoknya seringkali kita sering ngerasain nggak sih, ada titik kita ingin berinfak dan bersedekah, lalu di dalam benak kita tuh lahir dua opsi gitu, dua opsinya misalnya 100.000 atau 200.000, ngerasain gitu, atau 500.000 atau 1 juta misalnya begitu, atau 500.000 atau 700.000, dan dua opsi itu kita sama-sama sanggup, sama-sama mampu. Pokoknya muncul aja tuh, ngasih berapa ya, soal gitu nggak sih? Nggak ya? Cuman saya aja berarti suka gitu ya? Oh nggak, kita sering gitu ya. Pilih angka terbesar udah, jangan pilih angka terkecil, asal dua-duanya sanggup ya, dan tidak menelantarkan hak orang. Ini dua-duanya sanggup dan tidak menelantarkan atau tidak menzolimi hak orang. Pilih angka terbesar udah. Kalau ada dua angka di situ di benak kita. Karena kalau kita pilih angka terkecil berarti itu pelit yang dituruti. Atau arahnya ke pelit, kalau mungkin nggak pelit ya, arah ke pelit. Sifat kikir yang ini. Kan dua-duanya sanggup, kenapa? 100.000 sanggup, 200.000 sanggup. Jadi kenapa nggak 200.000 aja? 500.000 sanggup, 1 juta sanggup, ya udah kenapa nggak 1 juta? 1 juta atau 2 juta? Udah 2 juta. Dan jangan kebanyakan mikir langsung. Jadi gimana nih, kita keluarkan 1 juta, 2 juta, 2 juta, udah bismillah. 2 juta sanggup nggak sanggup? Udah 2 juta. Lawan, pokoknya datang rasa pelit, lawan di situ. Itu pahala paling bagus. Takut miskin, keluarin di situ. Lalu berusaha tawakal sama Allah, insya Allah ganti. Lagi ambisi ngumpulin uang, infak di situ. Ini aku lagi nabung nih mau beli mobil, aku keluarin di situ. Nanti Allah ganti. Dan jangan berharap dikasih dunia, pahala yang paling penting. Jadi ini hal-hal yang kita buat simpel di akhir kajian kita. Jadi pokoknya begitu datang sifat pelit, keluarin. Begitu takut miskin, keluarin. Begitu ingin ngumpulin, keluarin uang di situ. Dan jangan ditunda-tunda. Ini bab mubadarah, bersegera. Jadi jangan kebanyakan mikir. Apabila dua-duanya sanggup, dua-duanya mampu, dua-duanya maksudnya dua opsi ya, yang tadi saya bilang, antara 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, kan sering begitu tuh. 1 juta, 2 juta, 2 juta atau 5 juta, 5 juta atau 10 juta. Keluarkan yang angka paling besar, lalu tawakal Allah, dan jangan ditunda-tunda. Semakin ditunda-tunda, syaitannya semakin main, dan akhirnya gagal kita. Atau kita pilih angka terkecil. Allah Ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Semoga kita bisa amalkan hadis ini dan kita lebih yakin dengan janji Allah. Kita lebih yakin dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Wahhab, yang maha memberi, Al-Mannan, dibanding godaan syaitan agar kita bersikap pelit dan takut miskin. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Terakhir Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu mengajak pada kefakiran, selalu ngegoda kita pada kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Lalu nanti dia perintahkan kita melakukan perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah selalu menjanjikan karunia di sisinya dan ampunan. Jadi kefakir atau takut miskin, pelit, kikir, itu semua berasal dari syaitan.
Semoga Allah terima amal ibadah kita, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.